Saya akan menjelaskan tentang rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Yang pertama ada fokus masalah. Untuk fokus masalah pada rancangan komunikasi alternatif dan augmentatif yang kami berikan kepada subjek kami akan berfokus pada kegiatan bina diri, indikator mengurus diri. Untuk indikator mengurus diri kami fokuskan pada 3 buah kegiatan saja, yaitu mengganti popok, makan, dan juga minum. Untuk kegiatan ganti popok, hal tersebut menjadi fokus masalah kami karena anak akan merasa gelisah dan cukup rewel jika popok anak sudah penuh. Untuk indikator makan dan minum, kami merasa itu harus difokuskan karena biasanya anak akan makan jika orang tua atau orang terdekatnya juga makan, dan anak akan minum susu dengan terpola. Semisal di sini anak minum susu pada pagi ini jam 9 pagi, maka hari berikutnya anak akan minum susu lagi pada jam yang sama. Jadi selama 9 tahun, selama ini anak tidak dapat mengkomunikasikan jika anak lapar selain dengan menangis ataupun menggumam. Nah, bentuk komunikasi dari anak seperti menangis, menggumam, itu belum tentu bisa diartikan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya mengatakan bahwa orang tua belum tentu paham apa yang dimaksud anak. Jadi untuk misal memastikan bahwa popok anak sedang penuh, biasanya orang tua memastikannya dengan membuka popok anak. Selanjutnya ada jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Jenis komunikasi alternatif dan augmentatif yang kami berikan pada subjek ini adalah menggunakan jenis komunikasi dengan bantuan, yaitu kelompok ingin membuatkan alat AAC dengan jenis high-tech dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone anak. Alat bantu ini diharapkan dapat membantu anak untuk dapat mengungkapkan keinginannya dan orang di sekitar anak menjadi paham apa yang anak maksud. Selanjutnya ada nama komunikasi alternatif dan augmentatif. Untuk nama alat AAC yang kami rancang, itu disingkat dengan IWT atau I want to talk. Nama tersebut kami ambil karena artinya adalah aku ingin berbicara. Jadi maksudnya alat di sini memberikan alternatif komunikasi untuk anak yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya dengan alat tersebut. Suara yang dikeluarkan oleh alat tersebut adalah bentuk komunikasi dari anak untuk orang yang ada di sekitarnya agar orang yang ada di sekitarnya mengerti apa yang akan dikomunikasikan oleh anak. Nah, untuk suara yang keluar dari aplikasi tersebut kami memilih adalah suara dari orang tua sang anak. Tujuan pelaksanaan: 1. Agar anak dapat menyampaikan pesan dengan orang-orang yang ada di sekitar anak. Pesan ingin makan, minum susu, dan ganti popok. Langkah-langkah: 1. Letakkan smartphone di dekat anak. 2. Saat anak membuka aplikasi, anak dapat menyentuh gambar popok dan susu. 3. Anak dapat menyentuh apa yang anak perlukan saat itu. 4. Saat anak menyentuh gambar, akan ada suara dari orang tua anak menyesuaikan dengan keinginan anak, serta saat anak menyentuh gambar tersebut seolah-olah muncul dari layar aplikasi. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang pertama yaitu mitra yang terlibat ialah pembuatan produk AAC ini adalah seorang mahasiswa dari kampus Uniska, program studi teknologi informatika. Kemudian jangka waktu pembuatan produk AAC ini yaitu jangka waktu pembuatan produk awan cucak ini kurang lebih memakan waktu 1 minggu dari proses persiapan hingga tahap penyelesaian. Alat dan bahan dalam pembuatan produk AAC. Yang pertama, kamera HP untuk memfoto. Yang kedua, Corel Draw untuk merancang desain aplikasi. Yang ketiga, Construct Engine untuk pengembangan game aplikasi. Alur pembuatan, kegiatan persiapan. Sebelum pembuatan aplikasi, ada beberapa langkah yang harus disiapkan, antara lain sebagai berikut. Pemilihan fokus masalah. Pada langkah ini dilakukan dengan melihat hasil asesmen apa yang menjadi kebutuhan dari subjek. Akan dijadikan fokus masalah yang akan dibuat dalam aplikasi. Selanjutnya, discovery, proses pencarian ide aplikasi. Proses pencarian ide aplikasi bisa dimulai dari melakukan pendefinisian masalah apa yang ingin disolusikan dan juga target pasar. Libatkan pihak-pihak yang bersangkutan baik non-teknik maupun teknikal untuk mendefinisikan kebutuhan. Dari situ bisa kita detailkan tujuan pembuatan aplikasi dan fungsinya serta platform yang akan dipakai.
Untuk membantu perancangan fungsionalitas aplikasi, dapat mendefinisikan user case user story-nya. Dan proses selanjutnya ialah pemotretan barang milik anak yang menjadi fokus masalah dalam aplikasi. Kegiatan pelaksanaan. Pertama ialah desain, proses pembuatan desain aplikasi. Setelah mendefinisikan rancangan ide dengan baik, tahap selanjutnya ada pembuatan desain aplikasi, dimulai dari pembuatan desain user experience atau UX. UX merupakan pengalaman atau rasa puas dan kemudahan pengguna dalam mengakses aplikasi. Dalam pembuatan desain UX, kita harus memikirkan flow pengguna yang menyenangkan dan mudah berdasarkan kebutuhan fitur yang sudah dirancang. Kemudian development, proses pengembangan aplikasi. Pada fase ini, aplikasi akan dibuat kodenya oleh developer. Kode akan dipisahkan modulnya berdasarkan rancangan fitur dan arsitekturnya. Untuk pembuatan aplikasi mobile dibagi dua secara umum, yaitu pembuatan kode untuk UI dan pembuatan kode untuk logik atau fungsionalitas.